Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Muhammad Habibi dari Teknik Otomasi 2017A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan JSON Web Token atau JWT di kode inti terempat. Kemudian kita akan melakukan simulasi di aplikasi Postman. Teman-teman yang diperlukan di sini, teman-teman, yang pertama yaitu install web servernya. Saya di sini menggunakan localhost-nya dari SAM. Kemudian install coding editor. Sini saya menggunakan versi keempat, versi 4-nya. Kemudian install git bash, kemudian ada Postman application. Kemudian kita juga mengakses GitHub. Dan juga teman-teman supaya untuk menginstal aplikasi kode editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman, pertama teman-teman setelah sudah menginstal, coba klik localhost di web browser. Setelah muncul seperti ini, kita masuk ke PHP admin. Setelah itu teman-teman kita create new database. Setelah itu teman-teman, di sini kita buat namanya C4 underscore authjwt, kemudian collectionnya kita buat ke UTF-8 general CI seperti ini. Kemudian kita create. Setelah ini berhasil, kita tidak perlu membuat tabelnya, kita akan buat tabelnya melalui coding editor. Kemudian teman-teman install coding editor di operasi sistem. Nah, di sini saya menggunakan cara manual, yaitu saya mendownload filenya, kemudian filenya saya taruh di SAM htac, kemudian sini saya ekstrak. Kita tunggu proses ekstraknya. Kemudian di sini saya rename namanya menjadi CI4. Kemudian teman-teman kita masuk ke file, kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman. Kemudian teman-teman masuk ke file. Setelah itu open folder dan cari CI4-nya. Setelah itu teman-teman, di sini yang pertama, sini ada file env teman-teman. Coba klik kanan rename. Setelah itu di depannya kita kasih tanda titik teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk filenya. Di sini ada CI environment teman-teman. Sini ada hashtagnya, kita hapus teman-teman. Kemudian productionnya kita berubah menjadi development seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman kita ke bawah ke database. Ke database default kita hapus hashtagnya. Setelah itu teman-teman kita ganti sini default database-nya sesuai yang kita buat tadi di PHP MyAdmin kita, CIAJWT. Ini teman-teman ya. Kita klik CI4 underscore AUTH out underscore JWT. Setelah itu kita sesuaikan passwordnya, saya tidak kasih password. Kemudian kita Ctrl S. Setelah itu teman-teman, kita akan membuat tabel di database kita lagi. Caranya kita masuk ke terminal, ke new terminal. Setelah itu terbuka sini terminalnya dengan cara kita ketikkan di sini terminal php spark spasi migrate -2 create spasi users. Seperti teman-teman, kita klik enter. Setelah itu teman, apabila sudah muncul create file ini, kita klik kontrol sama klik ya, berbarengan teman-teman. Setelah itu teman-teman, di sini untuk membuat tabelnya, di sini kita ke public function app. Di sini ya teman, kita untuk mengeditnya. Nah, di sini saya sudah punya filenya, tinggal saya buka.
Sini untuk user. Nah, sini teman-teman, function up. Sini saya copy. Bagian sini teman-teman, kita ke C. Nah, di sini teman-teman, saya mempunyai tabel bernama user sini dengan icon-nya ID, kemudian ada kolomnya ID, first name, last name, email, dan password. Di sini ID-nya dengan tipenya integer, kemudian auto increment kita hidupkan, kemudian yang lain kita varchar dengan constraint-nya 100. Setelah itu kita Ctrl S. Setelah itu teman-teman, kita kembali lagi ke terminal. Ke terminal ini, kita ke terminal, kemudian kita ketik php spark migrate. Kita enter teman-teman. Nah, setelah ini muncul running all new migrate, terus kemudian running di sini, kita kembali ke web browser, kita refresh localhost kita. Setelah itu kita lihat di CI out cwt. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman usernya. Berarti yang kita buat tadi sudah berhasil. Setelah itu teman-teman, kita kembali ke Visual Studio Code lagi. Nah, di sini kita akan melakukan clone package menggunakan bantuan dengan GitHub. Nah, sebelum itu teman-teman, kita masuk ke app sini. Kita cari third party. Nah, di sini teman-teman, kita klik kanan, kemudian new folder. Saya kasih nama dengan Firebase. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini kita harus masuk ke file Firebase tadi, teman, dengan cara cd app. Kemudian cd third party. Setelah itu kita cd Firebase. Setelah masuk ke file sini teman-teman, kita akan melakukan command git. Jadi teman-teman harus menginstal git bash dulu di Windows teman-teman ya. Setelah itu teman-teman masuk ke web browser, kemudian teman-teman klik sini http github/firebase/php/cpd. Setelah itu teman-teman akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke code, kemudian kita salin atau copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio. Nah, di sini teman-teman kita akan melakukan command git-nya untuk clone ya. Git clone. Caranya git clone, kemudian kita Ctrl V atau paste http gitu. Kemudian kita enter teman-teman. Oh iya teman-teman, teman-teman harus connect internetnya untuk mendownload file dari GitHub tersebut. Nah, teman-teman setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa ini sini php cwt kita harus name teman-teman dengan nama cwt besar semua ya teman. Kita enter, kita tunggu. Sini kadang error teman-teman. Bisa lebih cepat kita masuk ke folder, kemudian kita C4, kita cari app, kemudian third party, kemudian Firebase. Di sini kita rename di sini aja, cepat cwt. Oh maaf teman-teman, di sini karena kita buka ini bisa kita close dulu. Ya ganti cwt. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman, kita masuk cwt sini, kita masuk ke src sini. Nah, di sini ada banyak ini. Kita kontrol X ya teman, atau cut. Setelah itu kita kembali ke folder cwt, kemudian kita Ctrl V. Jadi kita taruh di luar. Nah, teman-teman, setelah itu kita masuk ke Visual Studio lagi. Nah, setelah itu teman-teman, kita
masuk ke file autoload untuk bisa menampilkan. Nah, sini teman-teman ya. Kemudian teman-teman, sini teman-teman cari di config, sini ada autoload. Nah, di bagian autoload sini yang perlu diperhatikan teman-teman, bagian ini teman-teman, PSR public PS4 ini. Di sini teman-teman bisa menambahkan di bagian bawah ini. Saya nggak hafal, kita autoload. Nah, di sini teman-teman kita tambah Firebase seperti ini. Di sini gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa langsung untuk mengarahkan. Maaf, saya salah. Oh, sini. Sini teman-teman. Kita lagi Ctrl V. Nah, di sini gunanya apa, teman? Ini dengan nama Firebase. Kemudian kita akan diarahkan ke third party Firebase. Nah, setelah itu teman-teman kita Ctrl S. Setelah itu teman-teman, kita akan membuat model. Kita tutup di config-nya, kemudian kita cari model. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman kita klik klik kanan, kemudian new file, kemudian kita kasih nama auth underscore model.php. Jadi teman A besar auth underscore model.php. Kita enter, muncul seperti ini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman saya sudah ada filenya out. Nah, di sini teman-teman. Oh, maaf, salah, bukan yang ini. Yang model. Nah, yang model ini teman-teman. Klik A, C. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini gunanya apa, teman? Di sini berguna untuk menangani proses register dan juga cek login, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan berdasarkan data email, teman-teman. Sini tabel beremail. Jadi email sama password. Nah, oke teman-teman. Setelah itu teman-teman kita Ctrl S atau simpan. Kemudian kita akan membuat controllernya. Nah, di sini teman-teman kita bisa masuk ke mohon maaf bro, kita buat file dulu baru namanya auth.php. Nah, di sini gunanya apa auth.php ini? Ini akan bertugas menangani login, register, dan membuat token untuk bisa login ke home.php atau halaman home. Setelah itu teman-teman kita copy. Saya sudah ada di sini, tinggal copy sini, copy sini. Nah, teman-teman di sini. Nah, di sini ada beberapa fungsi, teman-teman. Fungsi pertama itu construct untuk membuat suatu model, nama auto model di sini. Kemudian ada private key. Di sini gunanya key ini untuk sebagai pengaman atau token nanti yang untuk bisa mengakses from home. Kemudian ada function register sini, register, kemudian function login. Nah, di situ teman-teman, untuk yang login kita akan menggunakan email dan password saja untuk bisa mengakses. Nah, untuk yang di register ada first name, last name, email, dan password. Setelah itu teman-teman kita Ctrl S. Oke, setelah Ctrl S kita
masuk lagi ke controller, kita masuk ke home.php. Nah, di sini teman-teman sudah ada filenya. Oke, home, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Nah, gunanya apa teman-teman? Di sini home ini home di sini teman-teman sebagai halaman final yang bisa diakses jika user telah memasukkan tokennya tadi yang sudah didaftarkan melalui form register, login, kemudian bisa masuk ke form halaman home ini. Nah, fungsinya seperti ini, token. Nah, di sini nanti apabila berhasil nanti akan keluar akses granted. Kalau tidak berhasil maka akses denied. Lalu kita Ctrl S teman-teman. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membuat controller, sini kita akan ke proses compiling dan testing. Caranya teman-teman, kita kembali ke terminal. Sini kita klik php spasi spak atau Spark Server. Nah, apabila sudah muncul seperti ini teman-teman, berarti kode initer ini sudah berjalan. Nah, caranya teman-teman, kita masuk ke aplikasi Postman. Setelah itu kita buat, bentar saya ini tadi coba kita hapus dulu. Nanti kita buat baru biar mudah. Nah, di sini teman-teman kita ada klik tambah, kita masuk sini. Di situ teman-teman untuk request, untuk tipenya, fungsinya untuk register dan login di sini bukan get tapi yaitu post. Nah, sini URL-nya kita ketik localhost teman-teman. Localhost kita akan melakukan register dulu. Localhost T2808.0/out register. Kemudian kita klik ke body. Setelah body kita klik ke xwww from sini. Nah, di sini bawah klik kita bisa menuliskan seperti ini teman-teman. First first ini first underscore name, kemudian bawahnya kita bisa last underscore name, bisa terus email, kemudian maaf ada salah, email, kemudian password. Kemudian teman-teman balik ke atas lagi, first name, kita cek lagi benar ketikannya, first name, last name, email, kemudian password. Nah, di sini value teman-teman kita bisa masukkan seperti saya ya. Kita ketik nama saya Amar, kemudian last name-nya saya Habibi, emailnya saya Amar at gmail. Kita coba dulu gmail.com. Ini passwordnya saya klik 123456. Oke teman-teman, kemudian kita klik send teman-teman. Nah, sini apabila kita register berhasil teman, sini akan ada muncul status kemudian pesan message berhasil register. Selanjutnya kita akan coba ke login teman-teman. Kita ganti ke post dan kita localhost ke localhost/out login. Nah, kembali lagi ke body teman-teman. Kemudian klik xwww, kemudian K di sini. Nah, di sini untuk yang login teman, kita menggunakan email ya, teman. Sesuai kita nanti di out.php tadi. Kita ketik email, kemudian di bawahnya kita password teman-teman. Seperti ini teman-teman. Tadi saya tulis Amar
gmail.com. Setelah itu teman-teman, passwordnya 123456. Kita send. Apakah berhasil? Nah, apabila berhasil teman-teman, di sini akan muncul message-nya berhasil login. Nah, yang penting teman-teman di sini, teman-teman melihat ke token ini, teman-teman bisa copy di sini, copy, kemudian bisa disimpan di notepad. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman kita melakukan proses untuk yang masuk ke halaman hub. Nah, caranya teman kita tambah lagi di sini. Untuk yang halaman home teman-teman, kita buat di sini tetap ke get teman-teman. Kemudian kita localhost home /8080/home. Kemudian kita untuk ke ini agak berbeda dengan register dan login. Kita authorization, klik authorization. Kemudian yang ini tipenya kita klik ke barrier token. Kemudian sini teman-teman, kita hapus dulu. Kembali ke notepadnya tadi. Setelah kita simpan, kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, kemudian token sini kita isi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba send. Apakah berhasil? Nah, kalau berhasil teman-teman akan keluar akses granted. Berarti yang kita buat JWT ini udah berhasil. Nah, kita coba di sini kita hapus di huruf E ini ya, teman. Ya, coba apakah akan error atau tidak bisa masuk. Nah, di sini keluar message access denied dan error, syntax error. Nah, kemudian berarti di sini apabila tokennya salah, berarti user tidak bisa masuk ke halaman hub. Terusan lagi, coba lagi. Nah, screen it. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, saya demokan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga komen di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.